Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku ya ikhwah, pada video yang kemarin kita membahas tema mengenai keluarga yang selamat. Salah satunya adalah kita harus bersabar menghadapinya. Kita lanjutkan pada video kali ini bahwa cara yang bisa kita lakukan untuk menjadikan keluarga yang selamat. Yang berikutnya adalah mencintai pasangan. Saudaraku ya ikhwah, cinta ini ibarat rumah tangga keluarga. Itu adalah pondasi. Yang mana jika tidak ada cinta, maka rumah tangga itu akan retak dan akan hancur. Sebagaimana juga seorang penulis yang bernama Nizar Abazoh di dalam bukunya yang berjudul Bilik-bilik Cinta Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa cinta adalah rahasia kebahagiaan sebuah rumah tangga. Bila rumah tangga tanpa cinta, ibarat tubuh tanpa ruh. Jika penghuni keluarga sudah kehilangan cinta, maka keluarga itu berada di ujung tanduk. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebelum memilih pasangan, maka beliau menganjurkan untuk melihat paling tidak rupa wajah perempuan dan tangan dari perempuan tersebut. Beliau bersabda, "Ungdur ilaiha fa innahu ahro ayyudama bainakuma." Lihatlah perempuan itu, wajah dan tangan itu bisa melanggungkan hubungan kalian berdua. Itulah kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan sampai ada seseorang yang akan menikahi perempuan kemudian tidak pernah melihat wajahnya. Apalagi di zaman-zaman sekarang, hanya melihat foto di media-media sosial atau di HP. Karena itu bisa dimanipulasi keadaan wajahnya. Oleh karena itu, perlu untuk kita melihat pada saat kita mengkhitab atau mungkin melamar seorang perempuan harus melihat wajah dan tangan. Saudaraku ya ikhwah, karena cinta bisa tumbuh karena kecantikan rupa seseorang. Cinta juga bisa tumbuh karena faktor harta. Namun, akhlak dan agama itu jauh lebih penting dibanding semua itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Tungkahlul mar'atu li arba'in, wali hasabiha, wali jamaliha, wali maliha, wali diniha, wadfar bidzati din taribat yadak." Seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena kecantikan, karena nasab, karena harta, dan karena agama. Barang siapa yang memilih karena agamanya, insya Allah dia akan selamat, dia akan beruntung. Kecantikan bisa luntur seiring berjalannya dengan waktu. Harta kadang bisa menjadi sumber retak keluarga jika tidak diimbangi dengan akhlak yang baik dan agama yang baik. Maka salah satu cara untuk bisa menjaga keluarga harmonis, terus kita mendapatkan keluarga yang baik, maka salah satunya adalah jika istri itu adalah istri yang solehah, istri yang akhlaknya baik, istri yang agamanya baik. Istri yang solehah adalah istri yang bisa menjaga harmoni dalam keadaan situasi apapun. Dalam keadaan senang, dia akan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada suaminya. Dalam keadaan susah, dia tidak kufur kepada suami dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istri yang solehah akan mampu menjaga keutuhan keluarga. Istri yang baik dan solehah, walaupun suaminya adalah suami yang buruk, maka insya Allah keluarga akan tetap utuh. Bahkan baiknya akhlak dan agama perempuan itu akan meluluhkan perangai buruk suaminya. Maka jika istrinya baik dan agamanya baik, insya Allah keluarga akan menjadi baik. Oleh karena itu, maka peran seorang ibu atau perempuan di dalam rumah tangga, di dalam menjaga anak-anaknya itu sangat penting dan vital sekali. Sehingga seorang ulama mengatakan dalam satu riwayat, "Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat salahul bilad, wa idza fasadat fasadul bilad." Seorang perempuan
itu adalah tiang dari suatu negara. Jika perempuannya baik, insya Allah bangsa negara itu akan baik. Namun sebaliknya, jika perempuan itu buruk dalam satu rumah tangga atau dalam satu masyarakat, maka masyarakat itu juga akan buruk. Oleh karena itu, sekali lagi peran perempuan, ibu di dalam rumah tangga itu sangat penting sekali. Karena dia yang bisa menjadikan keluarga baik atau buruk, di samping juga peran suami itu penting juga. Itulah peran seorang perempuan di dalam rumah tangga. Dia bisa menjaga keutuhan keluarga, dia bisa menjaga keharmonisan keluarga. Dengan akhlak yang baik, dengan sifat yang baik, maka insya Allah keluarga akan utuh. Namun sebaliknya, jika perempuan merasa berjasa dan dia merasa tinggi, kemudian akhlaknya buruk dengan suami, dia mengatur suami, kemudian tidak menjaga diri, maka alamat rumah tangga akan hancur. Berapa banyak keluarga yang dibangun atas dasar kecantikan dan harta, kemudian karena tidak menjaga akhlak kepada keluarga, kepada suami, maka keluarga itu kandas di tengah jalan. Bagaimana kita lihat para artis dan para selebritis, mereka adalah orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng, orang yang dengan harta yang banyak, namun mereka tidak menjaga hubungan keluarga dengan baik, dengan akhlak yang baik, sehingga kemudian hubungan rumah tangga mereka menjadi hancur dan berantakan. Dan salah satu langkah juga bagaimana supaya kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, menjadi segar, menjadi baik adalah dengan cara memberikan rasa humor dan canda pada lingkungan keluarga. Bercanda atau humor di dalam keluarga itu memang perlu dibutuhkan supaya suasana menjadi cair, kemudian hati menjadi terhibur dan bisa menyehatkan pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau adalah orang yang periang. Beliau adalah orang yang kadang suka bercanda di dalam rumah tangganya. Rawihul qulub sangatan ba'da sangatin. Fa innal qulub idza kallat ngamiyat. Segarkanlah hati-hati kalian sesaat demi sesaat. Karena sesungguhnya hati jika sudah jenuh, maka dia akan berat mendapatkan sesuatu. Hati akan mati untuk menerima segala sesuatu. Dan contoh juga bagaimana Rasulullah SAW kadang sering menggoda istri-istrinya. Di dalam satu riwayat dikatakan, Inna Nabiya SAW qabbala ba'do nisaihi thumma kharaja ila sholah walam yatawaddo. Bahwa Rasulullah SAW sering mencium sebagian para istrinya, kemudian dia pergi untuk melakukan sholat dan tidak wudu lagi. Ini adalah satu gambaran bagaimana Rasulullah SAW menciptakan suasana dalam rumah tangga, suasana yang penuh cinta antara anggota-anggota keluarganya. Namun saudaraku ya ikhwah, jangan sampai kemudian cintanya kita kepada keluarga, cintanya kita kepada anak-anak, jangan sampai kemudian melupakan kita kepada Allah, jangan sampai melupakan kita kepada sholat, ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anak kalian, keluarga-keluarga kalian, pekerjaan-pekerjaan kalian kemudian melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan tanggung jawab kalian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian melakukan itu, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang rugi. Untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi dan mendapatkan kesenangan yang tiada henti. Kemudian yang ketiga adalah amanah di dalam menjalaninya. Saudaraku ya ikhwah, keluarga adalah pendidikan pertama yang utama untuk anak-anaknya. Pepatah mengatakan al-ummu madrasatul ula, bahwa keluarga atau ibu adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Saudaraku ya ikhwah, sesungguhnya keluarga adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Jika ditangani dengan baik, maka insya Allah akan menjadi keluarga yang baik. Namun jika diabaikan, maka akan menjadi sumber petaka bagi kedua orang tuanya.
Masing-masing punya peran dan tanggung jawab untuk menjadikan keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang selamat di dunia dan akhirat. Seorang perempuan atau seorang ibu punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, menjaga anak-anaknya. Kemudian kepala keluarga atau laki-laki juga punya tanggung jawab untuk bisa menggiring atau membawa keluarga-keluarga yang selamat, keluarga-keluarga yang barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zaujiha wa mas'ulah an ra'iyatiha." Bahwa masing-masing kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana memimpin keluarganya. Kemudian seorang ibu atau seorang perempuan juga dia adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinan anak-anak di dalam rumah tangganya. Barang siapa yang mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, maka insya Allah anak-anak juga akan bisa mengangkat derajat orang tuanya. Anak sebenarnya adalah tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mauludin ngalal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi ayunasironihi ayumajisanihi." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka bapaknya atau orang tuanya yang bisa menjadikan dia seorang Yahudi, atau menjadikan dia seorang Nasoro, atau dia menjadikan dia seorang musyrik. Atau dengan kata lain, bahwa anak ini tergantung bagaimana cara pendidikan orang tuanya terhadap anggota keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita sebagai seorang muslim, kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai ibu rumah tangga, memperingatkan kepada kita semua untuk menjadikan jangan sampai kemudian keluarga-keluarga kita nanti di akhirat masuk ke dalam jurang api neraka. Na'udzubillah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Na'udzubillah. Bagaimana cara kita menjaga supaya keluarga kita bisa terhindar dari ancaman api neraka nanti di akhirat? Sahabat Ali bin Abi Thalha radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, "I'malu bi ta'atillah wattaqu bi ma'siyatillah wa muru ahlikum bidzikri yungjikumullahu minan nar." Berbuatlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat 5 waktu, dengan sholat sunnah, kemudian jauhilah kalian, takutlah kalian dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takutlah kalian dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah suatu dosa. Kemudian melanggar ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga merupakan dosa. Ajaklah keluarga-keluarga kalian untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat tahmid, dengan kalimat-kalimat takbir, dengan kalimat-kalimat tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh yungjikumullahu minan nar. Maka itu akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Dan senada juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu ayat, "Wa'mur ahlaka bis-sholati fastabir 'alaiha." Suruhlah anggota keluarga kalian untuk melakukan sholat. Fastabir 'alaiha. Kemudian bersabarlah di dalam kita mengajak anggota keluarga kita
anak-anak kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan untuk keluarga kita, untuk diri kita, menjadikan keluarga-keluarga yang baik, menjadi keluarga-keluarga yang soleh, itu sebenarnya adalah untuk kemanfaatan diri kita sendiri, untuk keuntungan anggota-anggota keluarga kita sendiri. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita akan dikumpulkan bersama lagi nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.